Pemuda menemukan bahwa bos wanita cantik menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dia dengan baik hati mengingatkannya untuk periksa ke dokter. Bos wanita salah mengira pemuda sedang mencuri perhatian. Dengan marah, dia hendak mengusirnya dari toko barang antik. Namun malah tanpa sengaja menjatuhkan vas senilai jutaan. Dan tepat mengenai kepala pemuda. Serpihan barang antik yang terkena darah memancarkan cahaya emas. Langsung menusuk mata pemuda. Membuatnya mendapatkan mata batin yang bisa melihat segalanya. Semua harga barang antik terbaca dengan jelas olehnya. Namun bos wanita mengira dia menjadi gila karena kejadian itu. Dia pun mengusirnya dari toko barang antik dengan sapu. Pemuda yang tak punya tempat tinggal bersiap mencari teman yang bisa membantunya. Namun malah mengirim pesan ke ponsel bos wanita. Pemuda memutuskan untuk memperkaya diri dengan mata batinnya terlebih dahulu. Maka dia pergi ke kasino untuk mencoba keberuntungan. Namun begitu masuk, dia langsung melihat pacarnya berpelukan dengan orang kaya. Pemuda yang kecewa dengan hubungan dan karir sedang bersiap untuk bertindak. Namun malah dipukul ratusan kali oleh pacarnya. Karena dia hanyalah seorang miskin yang tak punya apa-apa. Saya tidak bisa memberikan kehidupan yang saya inginkan. Pemuda yang putus asa memutuskan untuk mencari uang dengan cara sederhana. Namun sang bos mengatakan biaya masuknya adalah 100.000. Setelah mencari di dompetnya, dia hanya menemukan 100 yuan. Saat dia bersiap-siap untuk pergi dengan wajah muram, tiba-tiba dia melihat toko di sebelahnya menjual lotre. Dia segera mengeluarkan semua uang yang dia punya. Baiklah, kata-kata baik sulit untuk meyakinkan, lebih baik mati saja. Chun Fei, jika kamu bisa menang, aku berlutut dan memanggilmu ayah. Jadi, tunggu saja untuk memanggil ayah. Kamu ingin aku memanggilmu ayah? Kamu memanggilku, nenek, juga sudah cukup. Bos Yang, Duan Feng, mari kita pergi. Begitu sombong dan angkuh. Ternyata realitasnya jauh dari pembicaraan yang rumit. Chun Fei, sepertinya kamu tidak mampu membayar 100.000 ini. Ruang rapat dewan direksi ini, kamu tidak bisa masuk. Menang, menang. Apa, menang? Baiklah, panggil ayah. Jika kamu tidak memanggil sekarang, nanti aku akan membuatmu memanggil 100 kali. Kamu tak tahu malu. Xiao Gao hanya bercanda denganmu. Bagaimana seorang pria dewasa bisa begitu sempit hatinya? Chun Fei, meskipun kamu beruntung sedikit, tapi 3.000 dan 100.000. Berbeda sejauh langit dan bumi. Kamu masih tidak punya kesempatan masuk. 3.000 dimulai sekarang. Bos, gunakan 3.000 yang saya menangkan. Berikan saya 3 porsi buah yang mewah. Baiklah, lihatlah. Semua di barisan kita adalah barang mewah. Pilih sendiri. Mengatakan apa? Kucing kecil bertemu nasib tikus mati. Setiap kali sama. Tidak ada orang lain yang memilikinya. Tapi saya punya. Bos, kotak ini, dan ini. Sahabat, kamu setuju kan? Aku tidak percaya kamu bisa menang kali ini, Chen Fei. Atau menang 100.000. Menang lagi. Keberuntungan datang, 5.000. Apa yang menimpamu lagi? Kartu ini juga menang, 6.666. Kamu juga bisa menang dengan kartu ini, 8.800. Ini 50.000. Bagaimana mungkin 50.000? Begitu ya, saya akan menghitung totalnya dulu. Oh, halo, totalnya 11 lembar. Totalnya adalah 130.360. Dan ini adalah hadiah terbesar yang pernah saya dapat sejak membuka lapak. 3.600 untukmu. Pindai WeChat saya untuk sisanya. Baiklah, bro. Aku scan untukmu. Aku scan untukmu. Bro, cek pesan masukmu ya. Transfer WeChat sebesar 130.000 yuan. Zhou Dongfeng. Sekarang saya sudah punya 130.000. Bolehkah saya masuk dan jatuh? Tidak bisa. Kenapa? Bukankah tadi kamu bilang, hanya dengan 100.000 verifikasi, bisa masuk? Kenapa kamu pikirkan 22? Semua harta kamu hanya 130.000. Atau 130.000 itu hasil keberuntungan. Barang-barang di ruang judi sangat berharga. Sebuah batu saja bisa mencapai jutaan. Jika kamu miskin, tidak ada yang mau berbisnis denganmu. Kalau tiba-tiba ada yang pecah, dengan apa kamu akan mengganti? Ini pura-pura tidak tahu. Kalau kamu memang berpikiran begitu, kamu juga tidak bisa. Zhang Fei Dongfeng juga untuk kebaikanmu. Kalau kamu masuk dan merusak barang, kalau tiba-tiba menyakiti bos besar, nyawamu bisa terancam. Hari ini ruang judi ini, aku tetap ingin masuk. Kamu harus menyiapkan jaminan 100.000. Atau cari seseorang yang berpengaruh, untuk memberikan jaminan padamu. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan kamu masuk. Sisanya tambahkan WeChat saya. Saya adalah pemilik toko Ju Baozai. Chen Fei adalah asisten toko saya. Saya akan memberikan jaminan untuknya. Dia merusak barang.
Saya memberikan kompensasi. Tapi apa? Jangan biarkan Chen Fei masuk, karena takut dengan Chen Fei mengambil telur angsa kamu. Dia bahkan tidak bisa membedakan antara batu telur angsa dan batu asli. Orang yang tidak bisa membedakan keduanya. Apa yang harus saya takuti? Tidak apa-apa jika tidak takut. Chen Fei merusak sesuatu di Stone Gambling Hall. Saya bertanggung jawab atas Juba Oshai. Chen Fei, kalau ada waktu, datanglah lagi untuk bermain. Bos. Bukankah kamu sudah memecat saya? Menghajar anjing juga harus melihat pemiliknya. Kamu bilang mereka membuli kamu seperti itu. Saya harus membantu kamu meluapkan kemarahan. Terima kasih. Tidak benar. Apakah kamu mengatakan saya adalah anjing? Kamu makan milikku, minum milikku. Kalau bukan anjingku, apa lagi? Sialan, begitu sombong. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu tunduk padaku. Sekarang, bayarlah sedikit bunga. Chen Fei. Sudah cukup, jangan sia-siakan 13.000 yang sulit didapat. Percuma. Benar, keberuntungan memenangkan lotre. Di bidang judi batu ini tidak begitu efektif. Judi batu bergantung pada pengetahuan profesional. Jika tidak, meskipun saya memberi Anda 100 peluang, tidak perlu. Kamu begitu profesional. Mari kita bandingkan. Kita semua menggunakan 100.000 yuan bersama-sama. Lihatlah siapa yang memiliki harga batu mentah yang lebih tinggi. Aku kalah. Aku akan bicara dengan ayahmu terlebih dahulu. Aku akan memberikanmu 1 juta. Kamu menang. Aku akan memberikanmu 1 juta. Kamu kalah. Kamu berlutut dan memanggilku ayah. Aku akan memberikanmu 1 juta. Bagaimana, berani atau tidak? Kamu ingin bertaruh batu dengan aku? Chen Fei, Dongfeng adalah keluarga perhiasan. Berurusan dengan batu mulia sejak kecil. Kamu ingin bertaruh melawannya. Tidak merasa tidak mampu? Apakah karena aku ingin putus denganmu? Maka harga dirimu terluka. Harus mencari rasa superioritas dari Dongfeng. Bisakah lebih matang sedikit? Liu, Hutan, aku bertaruh denganmu. Murni karena tidak suka padanya. Tidak ada hubungan sama sekali denganmu. Jangan pura-pura di depanku. Ingin berbaikan dengan aku. Sekarang pergilah dari sini. Liu, Hutan, jika kamu tidak mendengar dengan jelas, aku akan mengatakannya lagi padamu. Perselisihan antara kita sudah selesai. Kita tidak lagi menjadi kekasih. Chen Fei, awalnya aku tidak berniat bertaruh denganmu. Tapi kamu memperlakukannya seperti ini. Hari ini aku pasti akan berlutut. Meminta maaf kepada dia. Jangan banyak omong. Kamu bicara saja. Kamu berani bertaruh tapi tidak berani lari. Aku setuju denganmu. Siapa yang kalah harus langsung berlutut. Meminta lawan untuk mengundurkan diri. Kemudian memberikan 1 juta lagi kepada lawan. Kamu seorang yang hidup bergantung pada orang lain. Dari mana datangnya 1 juta itu? 1 juta ini. Saya memakannya untuk Chen Fei. Bos, kapan kamu begitu murah hati? Apakah kamu bodoh? Merawatmu tidak nyaman sama sekali. Harus aku menghina kamu? Merawat, ternyata mendengarkan saya. Saran setengah kakak. Sepertinya, kembali dan terus melatih. Terima kasih, bos. Jangan terima kasih dulu. 1 juta ini tidak didapat dengan mudah. Jika kamu menang, kamu harus membagi keuntungan dengan saya. Jika kamu kalah, kamu harus bekerja untukku seumur hidup. Tidak masalah, Zhou Dongfang. Sekarang aku punya 1 juta. Tapi perjanjian judi tidak berlaku tanpa bukti. Harus membuat perjanjian tertulis. Aku akan membantumu. Datanglah. Dapatkan pena dan tinta. Silakan 2 orang. Semuanya. Saya nyatakan. Pertaruhan dimulai. Zhou Dongfang dan Tuan Chen Ming. Masing-masing membawa 10.000. Pilih dalam waktu 10 menit. Apakah kamu yakin? Tenanglah, cepat pilihlah. Hanya 10 menit. Cepatlah. Saya ingin bagian ini, guru. Bawa ini untukku. Hati-hati. Saya ingin bagian ini. Chen Ming, kamu yakin memilih yang ini? Bodoh, ini adalah batu bekas yang digunakan oleh guru untuk mengasah. Jangan hanya melihat ukurannya. Pasti akan kalah. Cepat dan pilih yang lain. Sungguh tidak bisa diandalkan. Untungnya aku tidak menikah denganmu. Kalau tidak, sisa hidupku tidak boleh menyesal. Sedikit omong. Kamu saja bicara. Batu ini dijual tidak? Bolehkah aku memilih? Tentu saja bisa. Harga di bawah 100.000 yuan. Kamu bisa memilih. Tapi setelah kamu memilih, kamu tidak bisa menyesal. Saya tidak akan menyesalinya. Katakanlah, berapa harga batu ini? Melihat kamu begitu tulus. Hanya 1 yuan. Jangan biarkanmu menyesal.
Rasanya seperti gunting. Akhirnya, 1 yuan ini, membeli batu asa sebesar ini. Berharga. Aku akan mengambil batu asa ini. Guru, tolong potongkan untuk kami. Hal yang memalukan. Apa yang harus dipotong lagi? Kamu langsung menyerah. Masih terhormat. Apakah kamu merasa kamu sudah pasti menang? Maka kita akan meningkatkan taruhannya. Jika ada yang kalah, akan membayar 10 kali lipat harganya. Membeli batu lawan. Cukup. Guru, sudah sampai pada saatnya. Apakah kamu masih ingin bersikap keras kepala? Jika aku kalah, batu milikmu bernilai 10.000 yuan. Aku menghabiskan 100.000 untuk membelinya kembali. Sebaliknya juga sama. Kamu menang. Aku menang. Jika seseorang kalah, kamu berlutut sekarang dan panggil aku ayah. Cari cara untuk membawa bos kalian ke tempat tidurku lagi. Aku akan mengampunimu. Apa katamu? Kalau kamu berani menyentuhnya sedikit pun, aku ingin tahu rahasiamu. Kalau begitu, aku tunggu kamu menjual ginjalmu untuk mengumpulkan 1 juta. Kak, kontrak Yuan Xi belum selesai. Belum selesai. Belum ditandatangani, sudah berubah. Xuan Fei, segalanya sudah diputuskan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Masih ada setengah yang belum ditandatangani. Guru, sesuai dengan maksud garis yang saya buat. Kalau kamu tidak bisa menandatangani, bagaimana bisa ditandatangani? Beri dia tanda tangan sesuai dengan garis yang dia gambar. Saya akan membuatnya kalah dengan patuh dan terima. Ya ampun, ini adalah seorang master film.